Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Kita rekam episode ke-20 ini dari Pandemic Talks tanggal 15. Eh, udah hampir 5 bulan, 5 bulan setelah kasus pertama di Indonesia. Kali ini kita mendatangkan satu narasumber, teman ngobrol, Mas Angga Sasongko. Mungkin udah Yeay. pada kenal ya. Yeay. Hai, 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 hai. Lalu gimana Mas Yursa? Lanjut. Iya, Masih grogi saya. terima kasih. Iya, Mas Mas Angga Sasongko ini film director papan atas di Indonesia sekarang. Tapi kami mengundangnya bukan hanya itu saja atributnya. Atribut utama dia yang kami undang adalah karena dia cukup vokal dengan statement dia terhadap isu sosial politik di negara ini dalam beberapa tahun ini lah. Semua Terakhir ini hal kalau sih. kita ikutin Mas Angga terkait pandemi ini cukup vokal sewaktu ada di Twitter ya, Mas Angga sempat melakukan diskusi atau dalam kurung Twitter dengan anggota DPR tentang apa namanya lomba Kemendagri itu 168 miliar itu. Nah itu lucu itu. Kalau ngikutin logika diskusinya juga apa namanya ya kami on smart Mas Angga lah gitu. Nah, selanjutnya beberapa hal yang melakukan adalah dan ini diperjuangkan juga oleh Mas Angga ya di sosial medianya beliau yaitu mengenai kiprah yang kisruh dari apa dari para kita nyebutnya public figure ya dalam kurung bisa disebut juga artis influencer atau tokoh tokoh publik lah yang beberapa bulan ini selama pandemi justru mendapat sorotan negatif karena ya sebut saja seperti saudara Jering, saudara Anji yang melakukan falsehood ke masyarakat atau hoax gitu loh. Sehingga apa namanya? Sehingga persepsi publik, publik negatif kayaknya tokoh publik jadi tukang hoax ya gitu loh. Dan mungkin kami yakin juga tidak semuanya tokoh publik seperti itu gitu loh. Pasti ada orang-orang seperti Mas Angga yang apa namanya berpikir masih pas dan logis. Nah, kita mau mulai ngobrolnya Mas Angga ya. Silakan, silakan. Anggap bahwa ini adalah pandemik gitu. Jadi both side, dua-duanya punya dua sisi ini punya apa namanya? Punya pendukung gagasannya masing-masing, pro dan kontranya masing-masing. Nah, kalau saya bilang bahwa sebenarnya mungkin yang ada di kepalanya teman-teman seperti Anji, seperti Jering, juga ada di kepalanya banyak masyarakat. Sama halnya yang ada di kepala saya mungkin juga ada di banyak kepalanya masyarakat. Termasuk misalnya Kamil sama Firza di sini kan di kepalanya sama-sama kayak saya. Iya. Kemudian kita di sini bisa bicara, kita bisa ngobrol. Nah, bedanya adalah Jering sama Anji punya platform dan platformnya itu diikuti oleh banyak orang. Sehingga yang dia utarakan itu amplifikasinya jauh lebih besar dibanding orang biasa yang mengutarakan. Lalu kemudian apa yang disampaikan Jering, apa yang disampaikan Anji, ternyata direspon oleh beberapa atau banyak juga masyarakat, kelompok masyarakat yang ternyata punya pemikiran yang sama dan terafirmasi atau terkonfirmasi lewat pendapat atau lewat konten yang dikemukakan oleh Anji sama Jerings. Dan kemudian itu menjadi sebuah kelompok kecil atau misalnya sebuah captive. Yang kemudian captive itu apa namanya? Menjadi snowball gitu. Semakin besar ya. Semakin besar. Bahwa apa yang dipikirkan orang-orang seperti teman-teman seperti Jerings atau seperti Anji itu nggak cuma karena maksudnya bukan sekedar karena mereka orang kreatif atau kerja di industri kreatif atau mereka selebritas, tapi ya bahwa apa yang dipikirkan oleh Anji, apa yang dipikirkan oleh buah-buah pikirnya Anji dan buah-buah pikirnya Jerings juga yang kita harus pahamin adalah memang
masyarakat hari ini. Gitu. Hmm. Dan gimana untuk bisa kita yang percaya sebaliknya memberikan atau menawarkan narasi berbeda ya. Gimana caranya? Ya membangun diskusi, membuat diskursus gitu. Itu yang menurut saya yang paling yang paling make sense. Kenapa? Karena pertama yang kita harus depankan dalam melihat situasi ini semua, ya kita lagi ada di situasi pandemik, ya informasi yang baik itu penting. Saya bilangnya baik ya, belum benar ya, karena benar itu perspektif masing-masing. Baik pun juga perspektif masing-masing. Paling nggak untuk kita baik gitu ya. Tapi yang kita harus kedepankan adalah bahwa jangan sampai pandemi ini akhirnya pertama merenggut kebebasan berpendapat. Kedua, pandemi ini merenggut apa yang kita rayakan sebagai demokrasi. Bahwa perbedaan pandangan dengan cara tutur yang mungkin kasar gitu-gitu adalah dinamika dari sebuah masyarakat yang berdemokrasi. Sehingga kalau kita punya dispute terhadap gagasannya, kita punya dispute terhadap opininya, yang kita lakukan adalah kita melakukan counter opinion. Dan saya sangat respect dengan Pandemic Talks karena Pandemic Talks adalah bentuk dari counter opinion yang dimiliki oleh mereka, yang dimiliki oleh opini yang mungkin dikemukakan oleh Anji, oleh Jerix dan teman-teman yang lain. Tapi bagaimana Pandemic Talk ini punya amplifikasi yang sama besarnya nih, yang mereka punya. Makanya saya ada di sini hari ini. Mudah-mudahan ini bisa untuk mengamplifikasi lebih besar gitu. Bahwa ya udah, kalau misalnya kita tidak berkenan terhadap opini orang lain, ya kita lawan dengan opini, bukan kita lawan dengan bully atau dengan kita lawan dengan ngelaporin ke polisi gitu. Persis. Gitu. Maksudnya, polisi aja nangkep penyiram air kerasnya novel lama banget, jangan ditambahin kerjaan. Makin lama kasus-kasus kayak gitu diungkap. Nangkep penyiramnya novelnya butuh 2 tahun lebih. 2 tahun, jangan lagi ditambahin kerjaan dengan pencemaran nama baik. Ya Allah, pencemaran nama baik. Emang siapa yang bilang nama lo baik? Diri lo sendiri sama emak lo paling kan? Iya. Ukurannya sangat subjektif kan, nama baik itu kan ukuran sangat subjektif kan. Gitu. Jadi ya ada dispute terhadap opini, ada dispute terhadap pendapat, ya kita lawan dengan mengcounter opininya, mengcounter pendapatnya gitu sih. Kayak penangkapannya siapa Pak Jering ya. Penangkapan Pak Jering kan oleh kelaporan dari ID ya. Saya nggak ngerti teknisnya hukumnya gimana. Tapi menurut saya nggak setuju banget itu gitu. Bahwa ya makanya apa-apaan sih ini gitu kan. Ya kan konteksnya Jering bilang ID kacung WHO. Kan ini tinggal bilang, enggak, saya bukan kacung WHO. Selesai masalahnya kan. Iya. Kan masalahnya selesai ya. Iya. Kecuali kalau misalnya Jering bilang ini korupsi, ambil duit, sesuatu, ambil duit apa segala macam, yang akhirnya membuat itu digerebek massa, kantornya hancur atau segala macam. Mungkin kita bisa bilang bahwa Jering selagi memprovokasi massa, tapi kan enggak. Jadi cuma bilang, ini kacung WHO. Ini tinggal jawab, siapa bilang kita kacung? Kan selesai. Tapi lucunya Mas, lucunya tuh di circle saya mungkin ya, atau circle yang lain itu dokter pun kayak dikotomi juga gitu, dokter-dokter dan nakes, bahwa menurut saya pada punya standar ganda sih. Jadi istilahnya mudah nggak sih? Jadi karena kita nggak suka sama seorang, kalau seorang itu ditangkap dengan cara apapun ya itu sah-sah aja gitu. Malah ya ini tambah kompleks lagi kan. Jadi betul. bebaskan Jering ini kayak orang bingung. Saya sendiri ngomong ke sosial media saya
bilang saya nggak setuju jaring ditangkap gitu. Itu pada Itu ini juga juga aneh ya. pada aneh gitu. Makanya, Pada ya, nganggap saya aneh gitu. makanya misalnya gini, misalnya Ya, Jering berkampanye tentang nggak pakai masker, yes. ya kan? Oke, kalau misalnya memang soal protokol kesehatan yang dilanggar ini ada sanksinya, ya pakai aja sanksi itu. Yes. Tapi kan sekarang masalah protokol kesehatannya katanya sanksinya pakai sanksi masyarakat. Nah, gimana ngerti nggak? Sanksi masyarakat tapi polisi gitu kan jadi susah. Yang paling saya takutkan adalah ketika kita membutuhkan kebersamaan menghadapi pandemi, kita membutuhkan kebersamaan menghadapi pemerintah yang tidak punya strategi yang jelas, tidak punya kompetensi, tidak punya horizon terhadap kesehatan publik, tapi lebih punya horizon terhadap ekonomi, maka janganlah kita kemudian menjadi ribut sendiri karena terpolarisasi oleh perbedaan pendapat gitu. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang kemudian buat saya ya harus dirayakan karena harga kita untuk dapat demokrasi hari ini, harga kita untuk dapat kebebasan pers, harga kita untuk dapat kebebasan berpendapat itu perjuangan yang panjang. Dan banyak nyawa melayang, banyak orang hilang, masih banyak saudara-saudara atau ibu-ibu yang sampai hari ini masih duduk di depan istana tiap Kamis nanya anak saya mana gitu. Anak saya mana ya. Anak-anak dan saudaranya yang hilang karena memperjuangkan apa yang kita bisa rayakan hari ini apa? Yes. Demokrasi. Harganya mahal dan orang-orang masih ada. Kita lihat aja mereka. Masa kita nggak mau punya empati terhadap keluarga yang masih hari ini masih duduk di depan istana dan dicuekin bertahun-tahun. Apa sih yang mereka perjuangkan? Ya kebebasan berpendapat kita hari ini. Ya demokrasi kita hari ini. Oke. Mas, berarti kan ya pasti ada dua pihak lah secara besaran ya. Spektrumnya pasti banyak, tapi ada dua pihak ini. Nah, yang saya perhatikan ini dua pihak ini akhirnya sama regulator itu ya dibiarin aja berantem gitu loh. Betul. Exactly. Supaya kita lupa sama regulator. Supaya kita lupa sama musuh bersama kita sebenarnya siapa. I see. Kalau sekarang musuh bersama kita adalah siapa sih? Musuh bersama kita adalah otoritas yang nggak mampu atau nggak mau nambahin kapasitas tes. Itu musuh bersama. Yeah. Yes. Musuh bersama kita adalah otoritas yang nggak mau buka data secara transparan. Itu musuh bersama kita. Musuh bersama kita bukan Jering. Iya, setuju banget. Bisa malah kita cari jembatannya di mana antara kita yang berbeda pendapat, yang dispute pendapat sama Anji, sama Jering, untuk ketemu, lalu kemudian kita tuntut satu titik. Siapa? Otoritas yang selama ini sudah berbulan-bulan pandemi tetap nggak transparan, tetap nggak mau usaha untuk menambah kapasitas tes. Sementara kapasitas tes is the only way kita untuk bisa kontrol the spread, untuk kontrol penyebaran virusnya. Cuman Jakarta aja yang kapasitas tesnya luar biasa, di atas standar WHO. Terus kemudian ketika Jakarta angkanya tinggi karena kapasitas tesnya tinggi, digebukin secara politik. Karena kita lupa sama pemerintah daerah yang sengaja nggak mau nambahin kapasitas karena mereka nggak mau lihat angkanya tinggi. Gitu. Ini kita udah runyam. Siapa yang akhirnya mendapat keuntungan atau advantage dari kerunyaman akar rumput, dari bisingan di akar rumput? Ya otoritas. Iya. Gitu. Setuju banget, Mas. Jadi apa? Ini mirip sama yang situasi yang lagi terjadi sekarang nih. Ada influencer yang buat saya polos, lugu, dan di apa-apa di briefnya juga seakan-akan mereka kayaknya ditipu, diperalat untuk ngomongin RUU Cipta Kerja. Lalu kemudian kita beramai-ramai membuli si influencer ini. Kita beramai-ramai ngebukin influencer ini. Dan kemudian jadi bising. Apa yang kita lupa? Ngomongin RUU Cipta Kerjanya kita lupa.
Setuju Bang. Siapa yang senang? Siapa yang senang? Otoritas yang lagi mau ngegolin RUU Cipta Kerja yang senang. Ya karena kenapa? Ya udah nih mereka ribut aja sendiri di bawah. Jangan-jangan itu adalah strateginya mereka. Sehingga kita yang ada di pergerakan, kita yang bergerak di bawah ini, lupa bahwa kita juga perlu berstrategi. Kita perlu menyusun strategi sedemikian rupa, malah bahkan kalau perlu lebih sophisticated daripada otoritas. Tapi kita nggak melakukannya, kita maunya ego kita aja, kita maunya berisiknya aja, kita maunya rame-ramenya aja, kita maunya kita yang paling ideal, kelihatan yang kita yang paling idealis, kita yang paling pintar, kita yang paling punya moral, tai kucing lah. Lu butuh berstrategi. Kalau misalnya kita masih berpikir tentang moral kita, value kita yang harus dimunculkan, kita yang harus kelihatan bahwa kita ini vokal, ya lama-lama kita makin terpolarisasi. Lama-lama pergerakannya makin nggak solid. Lama-lama kita akan berjuang sendiri-sendiri, jadi faksi masing-masing. Dengan kita jadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, lebih gampang buat disusupin, lebih gampang buat ditwist. Tapi kalau kita mampu berkonsolidasi, terutama dalam soal pembicaraan soal pandemi, narasi soal pandemi ini, kalau kita mampu berkonsolidasi, kita akan jauh lebih kuat, kita akan jauh lebih. Ya contohnya misalnya kalau kita lagi demo gitu ya, kalau kita barisan kita lebih kuat, kita gandengan tangan lebih kuat, ya kita nggak bakal lebih susah untuk diterabas sama petugas kan. Waktu kita lagi gandengan, kita nggak peduli ini anak mesin, ini anak arsitek, ini anak ekonomi, anak politik, yang mungkin kalau lagi di kampus berantem. Tapi waktu kita lagi ngadepin musuh bareng, petugas, musuh bersama, kita rangkulan, kita konsolidasi gitu loh. Dan ini yang kita nggak ada hari ini sih, menurut saya. Iya. Nggak masif ya istilahnya, sendiri-sendiri banget ya. Betul. Bahkan ya kayak misalnya kayak kelompoknya Jering dan teman-temannya juga sebenarnya kan ya itunya yang ke pemerintah gitu. Malah mereka tuh nganggep semua dokter adalah itunya pemerintah gitu. Dokternya juga nakes kan jadi musuh bersama juga sih di masyarakat saya, di circle saya, di teman-teman saya sama pengalamannya di Kalimantan, di Sumatera itu kayak ada resistensi di rakyat gitu, di masyarakat bahwa aku ini di COVID kan gitu, bahwa aku ke rumah sakit itu pasti aku adalah diperas. COVID tapi di COVID kan gitu ya. Ya, aku diperas gitu. Aku adalah objek, itu sangat umum sekarang terjadi gitu. Itu tapi responnya dari teman-teman ini adalah ini salah Jering gitu loh. Jadi nakes pun udah kan gitu. Sudah terdistract juga ya. Iya, sudah terdistract. Tapi saya punya pengalaman. Saya juga punya pengalaman. Dulu waktu awal-awal pandemi saya pernah demam tinggi dan demam berdarah. Oke, DBD. Dan waktu itu saya juga marah sama sistem kesehatan. Saya ngomongnya sistem kesehatan ya. Saya nggak marah dengan personal person. Saya marah sama sistem kesehatan. Kenapa? Karena waktu saya DBD, saya belum dites. Saya belum dites dengan lengkap. Saya udah langsung dicap Anda COVID. Anda harus ke rumah sakit rujukan. Lah, belum dites. Saya ingat, Mas Angga sempat speak up di Twitter. Saya ingat ya. Lah, saya belum tes kok. Gimana kalau saya ternyata bukan COVID, tapi gara-gara disuruh bisa dirawat di rumah sakit rujukan, saya terpapar COVID di sana. Itu kan jadi lain cerita. Akhirnya yang saya lakukan adalah untung saya ketemu sama suster, sama dokter yang mau ngerawat saya di rumah. Dan setelah 4 hari, panas saya turun, saya ke puskesmas. Waktu itu tes swab, waktu itu masih 1 minggu kan hasilnya kan. Setelah tes, hasilnya negatif. Bayangin nggak, kalau misalnya di hari pertama saya ke UGD, dan saya sakit saat itu, demam saya hampir 40, dan saya ngikutin anjurannya rumah sakit bahwa, kamu nggak bisa diterima di sini, kamu harus ke rumah sakit rujukan karena kamu COVID. Hah? Gimana ceritanya saya COVID? Orang dites aja belum? Akhirnya masyarakat awam kayak saya perlu punya daya kritisnya sendiri terhadap tubuh saya, terhadap kondisi saya, untuk nggak ngikutin protokol yang dimiliki oleh
rumah sakit tersebut. Di saat itu saya marah. Yes, yes. Termasuk ada, saya punya sahabat meninggal awal-awal tahun ini, itu juga karena nggak dapat tempat tidur. Karena rumah sakitnya nggak mau beresiko bahwa orang ini COVID. Oh ya, Akhirnya awal-awal pandemi sempat ada isu itu ya. Akhirnya dirawat di rumah, ternyata sakitnya meningitis, terlambat ditanganin dan meninggal. Gitu. Yes, apa ya? Jadi sebenarnya banyak sisi. Saya lihatnya dari helikopter view ya istilahnya ya. Jadi sebenarnya dokter-dokter yang di lapangan ini kayak punya ini juga, kayak punya distraksi juga bahwa kelompok masyarakat yang resisten kayak Mas Angga yang marah-marah ini adalah orang yang nyebelin dan pro sama yang misalnya jaring itu. Padahal kan enggak kan, ini adalah kesalahan sistem. Mungkin mereka juga habis itu baru nyadar bahwa salahnya itu bukan di masyarakat, stigma atau masyarakatnya, tapi di sistemnya itu yang amburadul. Misalnya, kenapa orang bisa dikatain COVID, itu protokolnya itu setiap daerah beda, setiap rumah sakit beda. Kita sering bahas ya Mas Firsa ya, bahwa nggak ada keseragaman itu. Kemenkes pun prosedurnya beda-beda. ngasih prosedur tuh nggak jelas gitu kan, walaupun tebel banget nggak jelas. Jadi kerunyaman ini yang bikin tambah bikin tambah ada polarisasi macam-macam. Polarisasinya tuh bener-bener banyak dimensi sih. Ada yang yakin COVID nggak ada tapi begini, ada yang yakin COVID nggak bahaya tapi tetap protokol, gitulah. Jadi bener kata Mas Angga, kurang nggak nyatu dan nggak nyadar kalau sebenarnya yang nggak beres tuh cuma satu yang gede itu, otoritas yang emang nggak kompeten gitu. Ya rada rumit ya. Ya. Terus Mas, gimana? Kami mau tanya apa? Nggak, Mas Firsa. Soal otoritas ini, contohnya di soal cipta ini ya, Cilaka ini, undang-undang Cilaka. Iya, menurut Mas Angga ini kan berulang ya nggak sih? Jadi dari September tahun lalu itu kan ada RUU RUKP. Ya, itu terus ada PKS yang harusnya gol tapi nggak gol. Malah ada undang-undang musik itu juga ya ikut-ikutan jadi distraksi juga. Itu emang bakalnya gini terus ya. Ini menurut Mas Angga sebagai orang yang aktif ya, sebagai aktivis, ini gimana Mas? Jadi emang pemerintah ini emang trennya gitu ya? Iya nggak sih? Kalau saya sih lihatnya gini, sekarang kita lagi punya situasi di mana kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, ya kan? Ya kita sekarang mau nggak mau dengan segala keputusannya atau segala kebijakan yang dikemukakan oleh pemerintah dengan membuka banyak hal itu, walaupun saya sebagai filmmaker saya sebenarnya bisa aja sangat bahagia vokal gitu, karena vokal karena apa? Karena pesawat dibuka, ya kan? Pesawat dibuka, pelabuhan dibuka, mall dibuka, bis dibuka, bioskop mau ikut-ikutan juga ya. Iya. Bioskop sampai hari ini malah belum dibuka, kan curang. Kenapa yang lain boleh dibuka? Gue bisa di pesawat 2 jam loh. Nah, itu kenapa akhirnya Mas Angga tidak memutuskan vokal, Mas? Kenapa di bioskop nggak dibuka gitu? Karena buat saya juga masih dilematis. Apakah ini keputusan yang tepat? Tapi kalau misalnya akhirnya semua buka-buka, bioskop aja lah sekalian. Ngapain juga bioskop nggak dibuka? Curang amat. Film bisa dapat makan, sutradara nggak bisa dapat makan, kan anjing. Itu dia. Gitu. Sekarang nih pilot udah bisa terbang lagi. Pramugari bisa terbang lagi. Manajer hotel bisa kerja lagi. Iya, udah lama lagi ya. Iya. Perusahaan bisa terima pekerjaan lagi.
bisa terpenuhi. Sekolah Kenapa buka sekolah. bioskop nggak boleh dibuka? Gitu. Kenapa sutradara sama produser nggak bisa, atau kru film nggak bisa, tempat cari nafkahnya juga nggak bisa dibuka? Kan nggak adil. Bahwa kebijakannya tuh masih nggak jelas gitu, masih nggak pasti gitu. Nah, dan kita nggak tahu ini akan berlangsung sampai kapan. Mungkin kita hanya berharap sama vaksin nih hari ini gitu. Yes. Nah, tapi kita juga masih dihantui oleh banyak isu di situasi di mana masyarakat sulit bergerak seperti sekarang. Di satu sisi ada pihak-pihak yang berusaha mencari keuntungan dengan mengumpulkan banyak peraturan-peraturan atau banyak hukum-hukum atau undang-undang yang mungkin hanya mengedepankan kepentingan pihak-pihak tertentu tanpa melihat kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Itu memang yang akan jadi struggling kita sampai pandemi ini selesai sih. Bagaimana kita memilih prioritas, apa prioritas kita? Dan kita memang sengaja kayaknya dibenturin soal skala prioritas. Apakah kita lagi memprioritaskan tentang, misalnya contohnya RUU Cipta Kerja. Apa yang kita bisa lakukan adalah mungkin menekan DPR dengan kita turun ke jalan. Tapi kan ini udah mulai turun ke jalan. Tapi kan dengan turun ke jalan kita juga mikir 2-3 kali. Gimana kalau kita terpapar COVID di pas turun ya. Pas demonstrasi. Terus saya bawa COVID ke rumah terus kena anak saya kecil. Kan nggak adil juga. Ngerti nggak? Ini kan sesuatu situasi yang memang sedang dimanfaatkan dan ya saya sih kalau ditanya terus solusinya apa Mas Angga? Berdoa aja, mau gimana lagi. Iya. Pak Terawan juga suruh kita berdoa kan untuk ngatasin pandemi. Iya. Yang terakhir malah itu ya, balik ke yang bicara masa agak awal tadi para influencer yang tanda kutip polos-polos dimanfaatkan oleh otoritas sebagai garda depan nih ya. Apa namanya? Yang Indonesia butuh kerja, terus malah, ya menurut Mas Angga kan apa namanya, kita malah bentur-benturan sendiri gitu loh, justru itu dan tanpa strategi. Iya, jadinya ya semakin melenggang lah itu gitu, yang otoritas yang memanfaatkan kondisi ini. Jadi emang betul ya, kita tuh emang butuh sebagai ini ya, sebagai commoners gitu, sebagai orang biasa sebenarnya, walaupun pesohor kan tetap level di kebijakan kan tetap orang biasa kan. Istilahnya suaranya tetap satu gitu, itu harus tetap konsisten ya untuk menjadi agensi pergerakan ya, punya hak kan, betul. Ya. Saya tertarik reply tweet Mas Angga 2 hari ini kali ya. Mas Angga, menurut saya Mas Angga punya beban sosial yang besar gitu loh, sampai Mas Angga bilang gini, ya mungkin salah saya karena saya tidak cukup memberitahukan hal-hal ini kepada teman-teman saya gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah banyak orang-orang kayak Mas Angga sebagai figur yang berpikir kritis dan punya beban sosial seperti Mas Angga, kan bisa aja nih Mas Angga memilih hidup yang lebih nyaman kan? Udah masalah bodoh lah, masalah UKWP, masalah COVID, masalah lomba mendagri video yang konyol itu gitu loh. Disparitas faksi-faksi di industri kreatif itu, kalau saya dari awam melihatnya tuh orang kayak Mas Angga itu hanya satu gitu loh. Itu kenapa Mas? Ya sebenarnya kayak misalnya contohnya waktu misalnya ya saya deket sama Gading, saya deket sama Ardito gitu ya, mungkin saatnya sekarang teman-teman di pergerakan tuh bisa berkaca sama dirinya sendiri. Apakah are we doing the right strategy to to force our agenda gitu ya, atau jangan-jangan kita sekarang lagi echo chamber ya, kita berisik, kita berani, kita ngomong, tapi ya yang ngomong pada akhirnya lingkaran itu aja bertahun-tahun di bubble-nya sendiri ya. Di bubble-nya sendiri gitu. Iya. Itu kan yang paling bahaya. Akhirnya ya udah lama-lama orang dengerin dari luar bel juga, lah asik sendiri nih anak-anak ini gitu kan. Akhirnya jadi apatis. Oh, I see.
akhirnya nggak apatis. Makanya saya bilang mungkin salah saya karena saya nggak berusaha melebarkan lingkaran, karena saya nggak berusaha ajak orang lain duduk di meja saya untuk berdiskusi hal yang sedang meja tersebut diskusikan. Tapi ya ini harusnya jadi warning sign teman-teman di pergerakan untuk bisa melihat bahwa ya iya kita nggak mungkin sendirian mulu. Kita nggak mungkin nih dia lagi yang ngomong, dia lagi yang ngomong, dia lagi yang ngomong. Kita harus kita harus ngerekrut. Kenapa? Karena mereka juga ngerekrut dengan buzzer-buzzernya kan. Terus kita nggak mau ngerekrut gitu. Kan bodoh kita. Gitu. Padahal malah sebenarnya di saat seperti ini kita bisa ngerekrut orang-orang ini untuk masuk ke barisan kita, memperpanjang gerbong kita, dan melaju lebih cepat. Karena kenapa? Karena apa? Kita lebih punya argumentasi kok bahwa yang kita agenda yang kita kedepankan tuh kepentingan publik gitu, bukan kepentingan modal atau bukan kepentingannya penguasa atau bukan kepentingannya partai politik gitu kan. Yang kita kedepankan kan kepentingannya publik. Publik itu siapa sih? Ya, lu, gitu kan? Mak lu, bapak lu, adek lu, anak lu. Iya. Kan gampang banget sebenarnya untuk memberikan pemahaman bahwa ini penting karena ini pengaruhnya sama siapa? Sama bapak lu, sama ibu lu, sama kakak lu, sama adik lu, sama istri lu, sama suami lu, sama anak lu gitu. Iya. Kayak misalnya contohnya anak lo mau nanti umur 23 tahun udah nggak bisa lihat hutan Indonesia gitu. Iya. Lo kalau nggak mau ngomong sekarang, kalau nggak mau ngomong sekarang, lo apatis sama pandemi, bapak lo bisa kena virusnya, lo nggak mau lebih vokal atau lebih berani mengutarakan apa yang kita mau sebagai publik supaya pemerintah lebih aware sama kesehatan publik dibanding sama pergerakan ekonomi aja gitu. Kenapa kalau nggak begitu? Ya karena bisa jadi bapak ibu lo yang kena virusnya. Gitu kan? Itu lebih gampang buat terima gitu kan? Iya. Kan kadang-kadang kitanya aja yang sering kali ngerasa kita yang paling benar, kita yang paling punya value, kita yang paling kiri, kita yang paling macem gitu loh. Aduh, capek. Setuju. Gila, setuju. Gila. Apalagi ini kalau tak hubungin ke teman-teman dokter ya, saya di profesi saya juga gitu, seolah-olah tuh kita paling bener gitu, kita yang paling ini, tapi kita lupa bahwa kita tuh jarang menyampaikan gitu, jarang edukasi gitu. Apa ya, nyalain aja mereka tuh, apa, rakyat tuh, apa, pasien berbohong gitu, narasi-narasi itu kan kayak kita nggak mikir kenapa pasien bohong gitu kan, bahwa ternyata ada stigma, ternyata dokternya tidak menyampaikan dengan lengkap, bla 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 kan. Ya itu yang kita rada miss sih, jadinya malah ya tadi lagi kan, kita nggak gerbong kita kepecah-pecah lagi gitu. Setuju. Iya, gerbongnya kepecah-pecah lagi. Iya. Oke. Nah, menurut Mas Angga nih sekarang kan dari kami orang awam ini menilainya kan ada macam-macam pihak nih, ada otoritas atau regulator, ada pihak yang seperti saudara Anji Jering, ada pihak yang seperti kita gitu. Nah, menurut Mas Angga ini peran media sekarang gimana nih Mas di pandemi ini Mas? Ya sekarang gini, apa namanya, media ini kan jadi sesuatu yang sangat ini ya, jadi sesuatu yang sangat apa ya istilahnya, dia tuh bisa jadi core informasi, tapi sebenarnya pada akhirnya amplifikasinya tuh melewati kita kan. Kita harusnya. Maksudnya kita tuh actually we are also the media karena kita punya platform. Yes. Kita punya followers, kita punya pendengar gitu kan. Kita punya pembaca. Jadi kita sama-sama media. Nah, apa namanya? Membaca media pun membaca berita pun tuh ternyata butuh skill. Ini yang waktu itu saya juga ngomong langsung ke Anji karena saya sama Anji temenan dan saya kalau misalnya nggak sama Anji saya mengutarakannya langsung dan ya kita punya respect yang sangat baik antara satu sama lain karena saya nggak pernah maki-maki, saya bilang gini,
Misalnya contohnya klaimnya siapa? Si Hadi Pranoto. namanya. Ya, Hadi Pranoto sama ada satu jenderalnya TNI AL. yes, Sudarsono Iya, iya, iya. apalah itu. Nah, Iya, ada satu jenderal. Nah, kalau kita lihat dari semua berita tentang obat COVID ini, ada satu kata yang berulang bahwa klaim. Jadi media pun menulis ini tuh klaim. Jadi mereka mengklaim. Tapi kalau kita lihat baca beritanya, di ending setiap berita, selalu di media tersebut nulis paragraf terakhir. Kami berusaha mengklarifikasi, mencoba mendapat klarifikasi dari pihak misalnya yang diklaim adalah Wisma Atlet atau yang diklaim BPOM. Semua nggak ada yang punya klarifikasinya. Berarti kan ini masih one sided. Memang ada kesalahan di medianya. Udah kayak begitu ngapain lo terbitin beritanya bodong? Gitu. Itu kan kalau cuma nambah-nambah clickbait doang, ya kalian berarti bagian dari problemnya. Udah jelas yang namanya berita itu harus ada berimbang. Berarti berita-berita yang terhadap Hadi Pranoto dan si dokter TNI AL nyiptain dokter menciptakan obat ini, ya baru one sided. Bahkan kalau kita perhatiin, saya menemukan satu berita bisa dicari bahwa Kadispen TNI AL, Kepala Dinas Penerangan TNI AL, bahkan menyebutkan bahwa apapun yang dilakukan oleh si dokter ini terhadap obat COVID tidak ada kaitannya sama TNI AL. Berarti TNI AL aja udah mau melepas tanggung jawab. Berarti kan ada yang salah nih sama informasi ini. Yes. Harusnya tugasnya media kan menelusuri. Investigasi. Benar apa enggak. Kan malah jadi corongnya mereka untuk mengakui klaim. Makanya pada akhirnya saya bilang, kayaknya kita sendiri pun untuk membaca berita butuh skill. Iya. Sayangnya itu skill yang langka dan mahal ya. Betul. Paling nggak dimulai dari apa? Baca sampai habis, bro. Gitu. Itu kekesalan yang sama paling kayak gak, kita hadepin ya. Iya. Paling nggak lo kalau baca berita ya paling nggak sampai habis dah gitulah. Iya. Iya. Tapi dengan media ini karakter di masyarakat kita kan kayak gitu kan, cuma baca judul, responsif langsung, nyebarin langsung gitu kan tanpa ya, baca memang, gitu. Karena memang problemnya itu adalah kita punya problem sama literasi apa ya? Literasi. Kita punya problem sama literasi. Gini, dan kita nggak bisa nyalahin masyarakatnya. Yes. Kita memang secara kita secara dalam sudut pandang sejarah kita memang terjebak sama situasi seperti ini. Waktu kita merdeka tahun 45, menurut kalian berapa persen sih yang buta huruf? Mungkin 97% buta huruf. Iya. Ya kan? Lalu kemudian 1945, 97% buta huruf. Kita butuh melalui 5 tahun sampai 6 tahun lebih masa revolusi. Ya kan, kita masih melalui agresi Belanda pertama, agresi Belanda kedua, lalu kita masih nunggu sampai KMB baru mediasi ini terus. Di tahun 50-an baru kita bisa membentuk sistem pemerintahan yang mulai jejak gitu lah ya. Iya, teratur. Walaupun sampai 60-an kita masih dihantui oleh konflik-konflik politik gitu kan. Nah, belum ada 2 dekade kita merdeka penuh, di mana kita punya kesempatan untuk memperbaiki sistem pendidikan, meratakan kualitas pendidikan. Tiba-tiba di tahun 60-an udah ada televisi. TVRI udah ada. Iya. Jadi budaya bacanya belum terbentuk. Belum tuntas. Kita udah tiba-tiba harus dihadapin sama teknologi baru. Namanya televisi. Ya kan? Dan hanya ada satu dulu ya. Ada satu. 70, 80, 90. 3 dekade berikutnya udah ada internet. Sementara kalau kita lihat Western civilization, mereka melalui budaya membaca itu, kalau dihitung dari pertama dibuat,
sampai akhirnya ada budaya menonton televisi atau film ditemukan di awal abad 20, mereka melaluinya ratusan tahun, Pak. Iya. Iya, Mereka aku relate melalui sih. budaya membaca itu tuh for centuries. Kita even Even dekade aja nggak ada. Iya, iya. Kita nggak udah ada. udah. Jadi Anggap. bahwa kita sadar bahwa ini adalah hal yang akan kita hadapin terus-menerus. Di mana kita bisa berperan sebagai warga yang aktif. Saya selalu bilangnya saya bukan aktivis. Saya selalu menghindar dari kata aktivis karena saya bukan aktivis gitu ya. Saya masih punya bisnis, saya masih punya macam-macam gitu. Jadi saya bukan aktivis. Jadi kalau saya bilangnya saya aktivis, kasihan teman-teman yang aktivis yang berjuang 7 kali dalam 7 hari, 7 kali 24 jam tiap hari berusaha berjuang dengan aktivismenya. Terus saya yang nggak melakukan itu saya dibilang aktivis, saya bukan aktivis. Saya selalu bilang saya bilangnya saya itu active citizen. Saya warga negara yang aktif. Sebagai warga negara yang aktif, mungkin yang bisa kita lakukan adalah ya membantu proses literasi ini. Ya memang capek. Tapi problemnya adalah kalau saya ngerasa, kenapa sih enggak lo sok peduli atau ini? Kenapa? Enggak, simple aja. Saya bukan ya elah follower saya juga segitu-segitu doang gitu kan. Saya juga nggak dapet duit dari bacotannya saya, tapi saya ngerasa malah kadang-kadang brand malah takut gitu pakai malah kadang-kadang suka dijewerin sama teman-teman sekitar, sama partner bisnis juga dikasih tahu, jangan dong, udah dong gitu. Lo punya bisnis, lo punya karyawan banyak lo gitu. Tapi enggak, saya bilang, enggak, ini bukan tentang saya. Ini tentang saya pengen Indonesia kayak apa sih buat anak saya gitu. Yes. Ngerti nggak? Saya punya anak nih satu, namanya Angkasa Rigel. Ya sekarang saya I'm devoting my life for him gitu. Bahwa kalau sekarang saya ngomong soal RUU Cipta Kerja, karena saya pengen anak saya masih melihat hutannya Indonesia 20 tahun lagi. Saya masih pengen dia hidup di kota yang punya kualitas udara lebih baik daripada hari ini gitu. Gimana cara kita melakukan itu? Ya saya bukan orang yang punya akses terhadap kebijakan, saya nggak punya akses terhadap kekuasaan, tapi saya punya platform. Apa? Sosial media. Saya punya platform film. Ya melalui platform saya paling nggak saya mengutarakan apa yang saya gelisahkan. Gitu aja sih. Sebenarnya sesimpel itu. Sama-sama. Kita juga di Pandemic Talk juga, saya sama Firsa sama Muti juga sama-sama siapa sih kita gitu kan. Ngapain sih kita rutin gitu kayak gini juga sama. Kita melihat gap informasi ini. Ada di masyarakat tuh diskursusnya ada tuh karena nggak nyampe kan informasi-informasinya. Nggak nyampe gitu, jadi kepotong-potong. Pemerintah yang harusnya punya platform ini nggak melakukannya kan, kita malah ngisi-ngisi itu gitu tanpa dengan pro bono banget kan. Kita buat apa juga biar wabah juga cepet kelar gitu loh. Kalau masyarakatnya nggak paham, ngikutin pemerintah yang nggak paham juga, terus kapan kelarnya? Kita dasarnya itu sih. Ya contoh gini kan, problemnya satu yang saya sangat sayangi dari saya menyayangkan sekali cara apa namanya komunikasi publiknya istana misalnya. Kita lagi nyuruh semua orang pakai masker. Itu ya foto-foto presiden nggak pakai masker nggak usah dirilis gitu. Iya. Malah jadi keributan sendiri ya. Betul. Salah nggak presiden nggak pakai masker? Ya mungkin di situasi yang dimana dia aman dia nggak apa-apa nggak pakai masker. Tapi yang ya itu para PR istana tuh kan dibayar udah mahal-mahal pakai pajak kita, pintar dikit lah. Nggak usah itu. PR-nya jelek. Ya nggak usah itu foto dirilis kan goblok banget ya kelihatannya ya gitu kan. Sebel ya. Iya kalau nggak banyak kok PR bagus di luar istana yang mau kerja pro bono supaya komunikasi publik istana jauh lebih daripada hari ini. Gitu. Oke, ya kira-kira gitu ya. Jadi keresahan kita ya kayak gini-gini sih sebenarnya. Sampai kapan ya? Sampai wabah ini selesai pun ya bakal keulang sih. Wabah ini kan kayak ngebuka tabir aja kan, masa nggak? Ngebuka tabir. Iya betul. Ngebuka tabir kebusukan yang kebusukan ya. Kalau saya bilangnya gini, this pandemic
doesn't broke the system, but expose the broken system. Expose. Nah, expose the broken. Mantap. Masuk. Aduh, masuk. Iya. Yes. Agree. Semuanya jadi kebuka sih memang. Sistemnya jelek, terus sistem support system di setiap industri juga Semuanya sih. Ya kalau sekarang yang semuanya jadi kelihatan kan ya. Dan ya harusnya di situasi kayak gini kita sadar diri untuk memperbaiki diri. Bagian sadar sih Mas. Ini momentum. momentum. Sadar banyak gimana? Momentum. Ini momentum karena semua orang riset. Semua negara riset. Kalau kita nggak mampu riset, kita nggak mampu sadar bahwa kita punya problem dan kita memperbaiki diri, ya susah. Kita kan hidup dengan jangan nasionalisme unggul gitu ya. Bahwa kita tuh udah baik, kita tuh terbaik, kita paling negara paling indah di dunia lah, apalah paling ramah lah. Doktrin ya. Narasinya gitu ya. Iya. Tapi ada yang menurut saya ada yang salah dari narasi seperti itu. Karena kita menjadi lupa untuk memperbaiki diri. Kita nih negara paling indah di dunia. Iya, belum ke New Zealand aja kali lu. Atau misalnya mungkin jadi kan negara paling indah di dunia kalau kita bersih. Ngerti? Kalau kita mau bersih, kalau misalnya kita mau investasi pengelolaan sampah di komunitas pulau, tapi kan kita nggak punya. Saya orang yang doyan banget island hopping, pergi ke banyak pulau di Indonesia gitu ya. Saya pernah ke Takabonate, ke Selayar, ke Wakatobi, ke macam-macam lah, ke Seram dan segala macam. Problem-problem tempat-tempat indah itu adalah nggak cukup ada investasi untuk pengelolaan sampah. Jadi di mana mereka buang sampah? Ketika ada pulau yang kecil, di mana? Ya di pulaunya. Di laut. Di laut ya. Iya. Kan? Nah, kalau kita sadari diri bahwa kita tuh punya problem, iya kita negara kita indah banget, ada kayak Indonesia beneran. Lautnya nggak ada yang kayak Indonesia. Tapi kita harus sadarin bahwa kita punya problem. Problemnya ada apa? Kita nggak bisa menjaga keindahan ini untuk saat ini. Jadi kita harus memperbaiki itu. Kita jangan cuma cukup berhenti di negara yang indah, cuma untuk jual dunia pariwisatanya doang. Ya kan? Setuju. Lo kalau mau jadi aktor kan cuman sekedar lo perlu buat memperkuat kemampuan acting lo, tapi ya lo perlu berinvestasi di menjaga stamina tubuh, menjaga fisik gitu. Shape-nya dijaga itu kan. Nah, itu dia, jangan cuman berhenti bahwa iya gue ganteng. Nah, kita tuh masih di nasionalisme berhenti bahwa iya gue ganteng atau gue cantik, tapi nggak berusaha buat mengisi atau identifikasi masalah problem banget di Indonesia. Yes, exactly. Semua dianggap normal. Kalau salah ya udah. Dianggap gak ada yang salah. Iya. Dianggap gak ada yang salah. Saya nyebutnya juga ini mental penjajah sih ya. Mental dijajah, sorry. Jadi tapi semua tapi kan bayangin. Iya, tapi kan bayangin deh. Kamil kan dokter ya. Kalau lo nggak paham sama sakitnya apa, gimana kita mau cari obatnya? Iya, asesmen. Jadi obat itu kan sesuai asesmen gitu. Betul. Kalau kita nggak sadarin kita punya problem di mana, maka kita nggak akan pernah ketemu obat kita apa. Gitu. Itu sih yang jadi kegelisahan gue nih sama Indonesia. Yes, dan kita bukan nyebarin ketakutan ya, tapi kita harus tetap gelisah, gelisah ini diungkapin. Kalau nggak gelisah malah nggak normal kan istilahnya. Harusnya ya. Betul. Ya itu yang harus disadarin sama terutama generasi kita ya. Kalau generasi atas ya terserah lah ya. Soalnya ya. Rusaknya gara-gara mereka kok. Iya itu dia.
Kadang ya saya Iya, iya. saya saya rada kasaran nih walaupun despite of apa orang tua kita juga generasi atas. Boomers, Kalau ada Thanos klik tuh kalau kalau yang bisa hilang boomer aja gitu lah. Yang generasi kita Iya. tetap aja gitu Tapi untuk tapi handle semua. sekarang banyak generasi kita millennials millennials yang seperti boomers juga ya soalnya ya. Oh iya Pola iya iya. pikirnya itu tadi apa? Tidak bisa identifikasi masalah, terus merasa maklum. Jadi saya tadi nyebut mental dijajah gitu loh. Ya udahlah, kita kan harus terima kasih ke negara gitu loh. Nah, Iya, dan mental Akhirnya health. jadi lawan katanya Mas Angga tadi, Mas Angga sebagai aktif citizen, mungkin feeling saya 90% orang Indonesia tuh pasif citizen kali. Jadi kayak sip. terima yang pangdung gitu loh Mas. Jawanya itu loh, yang pangdungnya. Iya iya iya. Makanya orang-orang kayak kita dianggap aneh kan. Apa sih lo sosok ini kritis gak Iya. sesuai budaya nerima yang pangdung itu loh. Iya. Oke, Iya, iya. udah sejam ini. Mas Siap. Angga, kira-kira ada yang perlu Ya, tapi ini lagi ngomong lagi apa gitu terserah. Kita Ya, sih udah rada Mas lagi boleh Mas. saya balik lagi Kita yang pertama ya, maksudnya ini tuh unprecedented. This has never happened to our generation before gitu ya. Tapi percaya aja kalau kita bisa ngelaluin ini dengan benar, kita ngelaluin ini dengan baik, amin. we are going to be better generation, better person in each of us. Dan mudah-mudahan ini jadi modal kita untuk berubah. Mudah-mudahan ini jadi modal kita untuk memperbaiki Indonesia yang sama-sama kita cintain dan kita sayangin ini. Gitu. Oke. Amin, Mas. Blessing is Oke. disguise ya, istilahnya kayak gitu ya. Yes, yes. Ya, Mas, ya, itu dia. Kita harus percaya bahwa this pandemic doesn't break the system, it Tapi expose the broken system. That's Dan kita punya momentum, untuk fix the broken system. Pertanyaannya, kita mau ambil momentumnya apa enggak, itu aja. Oke. Semua punya agensi ya. Izin kutipan ini kami jadikan infografis ya, by Mas Angga ya. Boleh. Oke. Mas, ini nanti ada satu Bahasa pertanyaan Inggrisnya dari saya dibenerin dan- ya? Bahasa Inggrisnya dibenerin ya? Biasa. Ada satu pertanyaan terakhir dari saya dan Kamil. Kalau dari saya sih pertanyaan dan harapan. Kira-kira kapan lagi Mas, kayak dulu Mas Angga dan Visinema ngadain diskusi publik Gandhi versus Mas Budiman gitu. Terakhir itu ya. Kalau udah bisa Itu ngumpul, keren sih. Itu karya keren sih Mas. Mantap. kalau udah bisa ngumpul ya. Iya. Oke. Siap. Kamil ada lagi? Udah, kayaknya udah. Habis ini saya stop recordingnya, kita ini dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol habis, gosip-gosip dikit. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih semuanya ya. Sampai Makasih ketemu. semuanya Mas Angga. Makasih ya. Thank you for listening.